Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardila Risti. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu mengenai pelatihan dari Departemen Housekeeping yang berjudul 5SHK, yaitu konsep 5H dalam housekeeping. Langsung saja kita simak materinya yuk. Yang pertama, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas bagian housekeeping. Nah, tugas bagian housekeeping itu apa aja sih? Sebenarnya kan secara umum, housekeeping itu departemen yang menjaga kebersihan dari suatu rumah, atau di sini konteksnya adalah hotel. Nah, tugasnya itu yang pertama menciptakan suasana hotel yang bersih, menarik, nyaman, dan aman. Dan selanjutnya juga memberikan pelayanan di kamar dengan sebaik-baiknya kepada tamu, supaya tamu merasa puas saat berkunjung maupun menginap di hotel. Selanjutnya juga dia tugasnya menyiapkan, menata, memelihara kamar-kamar, dan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan seluruh outlet dan ruangan umum di hotel. Nah, di pelatihan kali ini itu, saya ingin mengenalkan konsep 5S. Apa sih konsep 5S itu? Nah, konsep 5S itu terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang pertama, ada Seiri atau ringkas. Nah, seiri atau ringkas ini bertujuan untuk menyingkirkan atau membuang dari tempat kerja semua item yang tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan tugas atau aktivitas. Nah, selanjutnya ada seiton atau bahasa Indonesianya bisa kita sebut dengan rapi, yaitu tujuannya mengatur atau menyusun item-item yang diperlukan dalam area kerja, kemudian mengidentifikasinya dan memberikan label atau tanda. Nah, yang ketiga, seiso atau resik. Ini tujuannya menjaga atau memelihara agar area kerja tetap bersih dan rapi bersinar. Yang keempat, ada seiketsu atau rawat. Tujuannya menstandardisasikan atau menciptakan konsistensi implementasi seiri, seiton, dan seiso. Jadi ini tahapan keempat setelah melakukan seiri, seiton, dan seiso. Yang kelima, ada shitsuke atau rajin. Nah, tujuannya ini menjamin keberhasilan dan kontinuitas program 5S sebagai suatu disiplin. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu seiri atau ringkas. Nah, kegiatan ini merupakan menyingkirkan seluruh barang yang tidak diperlukan di area kerja. Sebagai contohnya, barang yang sering dipakai diletakkan di dekat area kerja. Terus yang jarang dipakai ditempatkan di area penyimpanan, misalnya di dalam lemari. Biasanya digunakan kartu, umumnya dinamakan dengan red tag. Nah, contohnya di sini gambar-gambar ini disingkirkan yang tidak diperlukan dan yang diperlukan diletakkan di dekat area kerja. Nah, kalau untuk di housekeeping disesuaikan dengan barang-barangnya. Kalau di sini contohnya itu barang-barang ATK yang ada di hotel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai seiton atau rapi. Nah, ini tahapan yang kedua setelah seiri tadi. Pada tahap awalnya, ini merupakan kegiatan merapikan hasil kegiatan seiri atau ringkas. Digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini, di mana gambar barang-barang diletakkan dengan teratur dan rapi. Jadi contohnya yang tadi gambarnya itu belum rapi, masih berantakan dan acak-acakan. Nah, di seiton ini dirapikan lagi, disesuaikan dengan tempatnya. Lalu selanjutnya ada seiso atau resik. Nah, tahap ini itu membersihkan area kerja dari kotoran barang yang sudah tidak diperlukan. Misalnya nih, di contohnya di gambar, kita memerlukan spidol 3. Nah, ternyata di meja ada 4, jadi yang satu kita sisihkan. Nah, tujuannya ini supaya resik gitu, supaya barang-barang itu yang diperlukan tidak berlebih, sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Terus langkah selanjutnya itu seiketsu atau rawat. Jadi barang-barang ini kita punya standar. Misalnya spidol kita butuh berapa, lalu
spidol kita butuh 3. Oh ya sudah, kita tetapkan di meja itu untuk spidol tetap 3, kita jaga tetap 3 gitu. Jadi pada tahap ini kita membuat suatu standarisasi agar apa yang sudah kita kerjakan di tahap 1 sampai 3 dapat terus dilaksanakan dengan baik. Sebagai ilustrasi, kita menambahkan standarisasi tempat bagi masing-masing barang dengan bidang bergaris merah agar setiap barang mempunyai identifikasi tempatnya. Jadi di sebelah sini tempatnya barang A, di sebelah sini tempatnya barang B, dan itu juga berlaku bagi housekeeping gitu. Nah, selanjutnya ada suke atau rajin. Nah, pada tahapan ini kita mendisiplinkan diri untuk terus menjaga kelangsungan kegiatan di tahap 1 sampai 4 serta melakukan perbaikan. Sebagai contoh, ilustrasi di bawah ini menggambarkan di setiap bidang penempatan barang ada identifikasi masing-masing. Bisa berupa foto, bisa tulisan atau visual dan bentuk barang. Jadi misalnya nanti suatu ketika spidolnya misalnya habis nih, seharusnya kan di situ isinya 3. Kita sudah punya tempat sendiri dan kita periksa lagi, lalu kita buat supaya itu tetap menjadi tempat spidol. Jadi tidak berpindah-pindah, dan ini kita harus rawat rutin. Pada intinya dari setiap kegiatan ini, dari setiap konsep 5S ini, penerapan 5S harus dilaksanakan bertahap sesuai urutannya. Jadi jika tahap pertama tidak dilakukan, maka tahap berikutnya pun tidak dapat dijalankan secara maksimal dan seterusnya. Nah, nanti di pelatihan ini, karena kan tadi saya sudah mencontohkan untuk bagian-bagiannya saya contohkan dengan spidol dan alat tulis. Nah, nanti pada akhir pelatihan saya ingin meminta contoh kepada peserta bagaimana dengan housekeeping, apa yang harus dirapikan, apa yang harus dirawat, bagaimana tahapannya, seperti itu. Nah, sekian materi pelatihan ini. Semoga bisa memajukan Departemen Housekeeping dan semoga bisa diterapkan konsep 5S-nya pada Departemen Housekeeping. Nanti di akhir pelatihan saya ingin memberikan evaluasi untuk mengetahui apakah materi ini sudah diserap atau sudah diterima dengan baik oleh peserta atau belum, dengan soal-soal evaluasi yang ada di proposal, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.